Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kita hari ini di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan tak lupa pula kita bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah rahmat dan percikan beliau dapat sampai kepada kita selaku umat yang masih setia menjalani sunnah-sunnah beliau. Oke, apa kabar adik-adik? Insya Allah semuanya sehat ya. Oke, hari ini Kak akan membawakan materi yang berjudul hadis tentang mencintai anak yatim. Oke, dan sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa kepada Allah sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memasuki pelajaran, Kak ingin mengajak adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan memakan makanan yang teratur dan bergizi, serta memakai masker dan rajin mencuci tangan ketika berpergian, agar kita dapat terhindar dari maraknya bahaya COVID-19 atau virus corona. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi. Oke. Ada dua hadis yang membahas tentang mencintai anak yatim. Oke. Hadis pertama yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini." Beliau menunjukkan jari telunjuk dari jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis kedua yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, selanjutnya Kak akan menjelaskan hadis-hadis tersebut, kedua hadis tadi. Oke, jadi hadis di atas itu mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap anak yatim, yang dimana seseorang yang mau peduli terhadap anak yatim itu dengan cara kita memeliharanya secara layak, yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat, kemudian membesarkan dia dengan perlakuan yang baik dan tentunya wajar. Dan balasan yang akan kita peroleh yaitu kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di surga bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu di surga Firdaus, di mana surga itu adalah surga tertinggi. Nanti akan insya Allah surga yang akan kita masuki nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kebersamaannya di surga, Rasulullah gambarkan layaknya kedekatan antara jari telunjuk kita
dengan jari tengah. Coba adik-adik perhatikan kedekatan antara jari telunjuk dan jari tengah, yang dimana itu sangat dekat. Itulah gambaran yang akan kita dapatkan jika kita memelihara anak yatim secara layak, dimana apabila kita memperlakukan mereka dengan baik dan wajar, menyayangi mereka, dan lain-lain. Oke. Kemudian anak yatim itu adalah anak-anak yang belum baligh, yang dimana mereka ditinggal mati orang tuanya atau salah satunya, yaitu apabila orang tuanya salah satunya itu antara ibu atau ayahnya yang sudah meninggal atau keduanya. Namun di Indonesia itu dikenal dengan istilah yatim piatu atau anak yang ditinggal mati oleh keduanya. Sekali lagi, di Indonesia itu dikenal dengan istilah yatim piatu atau anak yang ditinggal mati oleh keduanya. Oke. Setelah kematian salah satu dari kedua orang tuanya, maka orang yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Sekali lagi, apabila salah satu dari kedua orang tuanya ditinggal mati, maka orang yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah ahli warisnya, yang dimana mereka berkewajiban untuk memelihara atau menjaga atau merawat, kemudian memberikan kehidupan serta pendidikan yang layak, kemudian mengajarkan mereka moralitas atau moral, dan membangkitkan etos kerja, yaitu guna untuk mempersiapkan masa depan yang mandiri. Oke, sama halnya dengan anak-anak lainnya, anak yatim ini juga membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua. Bukan cuma diberikan pendidikan yang layak, tetapi anak-anak yatim juga membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua dalam rangka untuk perkembangan kepribadiannya. Kemudian, namun mereka tidak mendapatkan hal tersebut karena ayah atau ibunya telah tiada. Maka daripada itu diperlukan orang lain yang dapat menggantikan peran orang tua guna menuntun mereka ke jalan yang benar. Sekali lagi, diperlukan orang lain yang dapat menggantikan peran orang tua untuk menuntun mereka ke jalan yang baik dan benar. Oke, dan karena anak-anak yang kehilangan orang tua ini tidak akan tumbuh dengan baik dan seimbang, baik dari segi jasmani, mental mereka, ataupun spiritual tanpa kasih sayang orang tua di sekitarnya, maka dari itu diperlukan orang tua asuh. Sekali lagi, diperlukan orang tua asuh untuk membangkitkan jiwa dan karakternya yang terpuruk dan terbelakang, kemudian sekaligus menggantikan peran kedua orang tuanya, yaitu tindakan menyelamatkan generasi dari anak-anak yatim ini tentu tidak mudah. Sekali lagi, tindakan untuk menyelamatkan generasi dari anak-anak yatim ini tidak mudah dan memerlukan perjuangan, keikhlasan, dan kesabaran tentu yang sangat besar. Dan sebagian masyarakat selama ini memahami atau mereka tahu bahwa menyantuni anak yatim hanya terbatas pada kebutuhan fisik, seperti memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Sekali lagi, masyarakat selama ini mereka hanya memahami bahwa menyantuni anak yatim itu hanya terbatas pada kebutuhan fisik, seperti
memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Dan kebanyakan dari mereka tidak mempertimbangkan perihal seperti pendidikan, pembekalan skill, dan aspek psikologis lainnya, yang dimana pada hal itu selain kebutuhan makanan dan pakaian anak-anak yatim yang dimana mereka tinggal di panti atau dimanapun itu, membutuhkan pendidikan dan bekal skill agar kelak mereka dewasa nanti mereka dapat menjadi orang-orang yang cerdas dan bermotivasi. Dan di samping itu pula mereka merindukan figur orang tua yang menjadi tempat bertukar pikiran dan curahan hati mereka. Oleh karena itu, yang dimana seharusnya pemberian bantuan fisik disertai pula dengan komunikasi pribadi yang intens untuk memahami kebutuhan psikologis maupun pengembangan bakat dan minat anak yang semoga nanti bermanfaat bagi mereka di masa depan nanti atau kelak mereka besar nanti. Dan hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis tersebut bahwa orang yang menyantuni anak yatim dengan baik, ia akan berada di surga bersanding bersama Rasulullah SAW. Oke, dan demikian pula pada hadis kedua bahwa rumah yang paling mulia dalam pandangan Nabi Muhammad adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim dan diasuh dengan baik. Jadi, walaupun rumah kita semegah-megah istana yang berada di film-film itu, tidak kelihatan baik apabila di dalamnya itu terdapat anak yatim yang diperlakukan secara buruk. Maka walaupun rumah kita kecil atau terdapat ukuran sedang, akan tetapi kita memelihara anak yatim dengan baik dan diasuh dengan benar, maka itu adalah rumah yang paling mulia menurut Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, seburuk-buruk rumah bila di dalamnya ada anak yatim tapi disia-siakan, yaitu di mana mereka tidak diurus dengan baik, tidak diasuh dengan baik, tidak dikasih pendidikan dengan baik, maka itu tidak terlihat indah di mata Nabi Muhammad SAW. Jika demikian, maka keberkahan hidup tidak akan pernah terpancar dari rumah tersebut beserta penghuninya. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis kedua tadi. Oke, jadi kita sampai di sini dulu materi kita hari ini. Dan apabila adik-adik ada pertanyaan mengenai materi yang hari ini Bapak berikan, silakan ditanyakan ke Bapak melalui WA Group. Dan ditanya melalui WA Group, jangan di Japri atau jangan di WA pribadi. Melalui grup, sekali lagi melalui grup. Oke. Jadi marilah kita tutup materi kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.